Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa liman dakhala fi baitil karim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Syarif Hidayatillah Syekh Nawatul As-Sakandari Syekh Ahmad Syuaib Badajil Arifin wa jamil ulama wal awliya babakan khususan Syekhina Murabbina Maki Mukhtar bin Kaina wa Nyasa binti Muhammad Sanusi Haji Ahmad Nasir Haji Abdul Halimin wa Maki Mukhtar Gusmani wa jami abaina wa ummahatina kafatan syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Bismillahirrahmanirrahim. Kaumun iku setengah saking mukminin utawi kaum. Kaumun iku setengah saking mukminin utawi kaum aqoma kang manggonaken hum ing kaum aqoma kang manggonaken hum ing kaum sapa al haqqu Allah zat kang hak. Sofal haqqu Allah zat kang hak bi khidmatihi karena kang nertentuaken sopal hak hum ing kaum bimahabbatihi kelawan demene zat kang hak. Kulan ing saben-saben suwiji numiddu kang paring kanugrahan sapa ingsun paring kanugrahan sapa ingsun haula'i ing mengkonon wong makanan kaum minato irobika saking peparinge pangerane sira minato irobika saking peparinge pangerane sira wa makanalan oranana napa ato urobika peparinge pangerane sira iku mahdzuron den cegah
Qallama takunu arang banget anane. Qallama takunu arang banget anane atau arang banget anae. Opo alwaridatu piro-piro waridat. Opo alwaridatu piro-piro waridat al ilahiyatu kang bangsa kepangeranan. Al ilahiyatu kang bangsa kepangeranan. Illa baghtatan iku illa baghtatan angin ngaget. Angin ngaget li alla yadda'iyaha drapon nyenta ora ngaku-ngaku. Li alla yadda'i drapon nyenta ora ngaku-ngaku. Li alla yadda'iya drapon nyenta ora ngaku-ngaku. Ha ing waridat. Ha ing waridat sopal ibadu. Ha ing waridat sopal ibadu piro-piro kaula biwujudil isti'dadi sebab wujude atau anane oleh gawe persiapan. Isti'dad itu apa aja? Gawe persiapan. Semoga dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassawum bi mahabbatihi. Kawulane Gusti Allah iku anakang difanggonaken atau dimanggonaken dening Allah kanggo lumadi Allah atau kanggo pelayane Gusti Allah kanthi taat lan ibadah kang dohir sehingga patut mlebu swarga, yaiku wong-wong kang pada zuhud lan wong-wong kang tekun ibadah maring Allah. Lan anak kawula kang dipilih dadi kekasih Allah sehingga patut upamane parek lan mlebu ana ing pesebane Allah, yaiku wong-wong kang demen Allah lan wong-wong kang wis marifat maring Allah. Karo-karone golongan loro iki ingsun paringi kanugrahan lan karo-karone kedudukane iku saking peparinge pangerane sira lan peparinge pangeran ira ora bakal dicegah. Qallama takunul waridat al ilahiyah illa baghtatan ila akhirih. Warid saking Allah iku tekane mesti ngaget. Perlune supaya para kaula iku orang ngaku-ngaku sebab oleh gawe persiapan kanthi meteng-teng ibadah. Nuli duweni anggapan yen dhewekane iku wong kang ali nampa warid. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haq li khidmatihi. Ada satu golongan, satu kaum yang sengaja Allah tempatkan sebagai pelayannya, sebagai pelayannya. Jadi
Gusti Allah ya pasti mulia. Pasti apa cek? Mulia. Ayo mending endi? Mending ustade mending apa cek? Pelayannya kayak gede. Bahasanya makonon loh. Kayak umpama sampean kayak kula lih. Jadi ustade bocah-bocah. Nah, ana bature kula jadi khodime siapa? Mbah Sanusi. Ya mulia khodime lah. Ya mulia apa cek? Mulia khodime. Khodim itu apa? Abdi dalam, pelayan. Namanya apa cek? Khodim. Ya kane wong zaman bengen gula tanah. Lamun ana wong penang abdi ning kiai zaman bengen, ya rata-rata jadi kiai maning. Rata-rata apa aja tadi? Jadi kiai maning. Ceritane Kiai Pondok Pesantren Kebon Jambu, beliau abdi dalamnya Mbah Sanusi. Ya jadi kiai. Bahkan hampir semua kiai itu turun temurun. Sebelum jadi kiai itu biasanya jadi apa dulu aja? Abdi dalam, khodim, pelayan. Nah makanya sampean ning pondok harus siap jadi khodim. Jadi apa cek? Jadi khodim. Wongnya arane khodam. Nah, khodam biasa identik dengan mistik ya. Dengan apa deh? Dengan apa deh? Iya. Golongan jin. Awas kini duwe khodam. Terus bahkan ngomong duwe khodam kah? Perasaannya dewek aku jadi ngerasa diwedeni. Yang duwe pelayan jadi wedeni ora ya biasa bae apa sih? Biasa bae. Cuma terkadang tanpa perhitungan khodam itu orang ngomong dikit dikepret belikin ki bocah badeki angel diwarane. Nah khodam itu terkadang beli diomong ngepret dewek ya beli. Cing beresiko kulo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah menempatkan kaumnya itu terbagi-bagi. Satu, ada yang dijadikan sebagai khodim, pelayan. Pelayan Gusti Allah ya mulia. Pelayan Gusti Allah ya mulia. Pelayannya Kiai Bega mulia, pelayannya Kanjeng Nabi pasti mulia. Pelayannya Gusti Allah pasti lebih mulia. Nah, Kanjeng Nabi kan termasuk titelnya abduhu. Apa aja? Abduhu wa rasuluhu wa habibuhu. Oh, Kanjeng Nabi titelnya tuh pelayan, utusan, kemudian kekasih. Tapi apakah kita sudah menjadi abduhu, sudah khidmah kepada Allah? Ya nanti dulu, sebab kita ini masih ada apa aja? Nafsu. Nafsu itu bagian. Ulangi, nafsu itu apa aja? Selalu minta bagian. Ketika ngaji, nafsu minta bagian. Bagus ngaji ku pinter, bagus pinter ku keren. Bagus keren ku kone dihormati ning wong. Berarti wong ku katon goblok ya kabeh. Nah, berarti kone ngaji ya kepengen goblok-goblokaken wong. Nah, itu namanya apa? Nafsu. Sedekah, nafsu minta bagian beli. Minta bagian. Aliyadul ulia. Oh, sedekah kan mulia. Sedekah. Apa saja jadi ustad, nafsu minta bagian enggak? Minta. Apa minta bagiannya?
Kalau sudah jadi ustadz kan enak, murid tuh tinggal disuruh-suruh aja, dia pasti nurut. Nah ini namanya nafsu. Namanya apa, Cek? Nafsu. Jadi nafsu itu selalu apa, Cek? Selalu minta bagian dalam segala hal. Nah makanya kita ini harus hati-hati. Kita ini belum sepenuhnya khidmah atau menjadi pelayani pangeran. Durung kana Allah lah, durung kana Allah pisan. Ulangi apa aja durung kana Allah pisan. Apa sebabnya? Karena nafsu selalu minta bagian. Nah makanya orang yang paham di dalam sir, dia terkadang diingatkan, ayo kamu niatnya karena apa? Astagfirullahaladzim. Nah itu, jadi diingatkan dalam hatinya tuh, dalam sirnya, ayo kamu niatnya karena apa? Kamu tuh bohong, ta'azus tuh, karena memuliakan Allah tuh, karena memuliakan ilmu tuh. Kamu tuh karena memuliakan diri kan? Iya. Nah itu, kamu tuh bohong. Kayak contoh begini, orang yang hafal hadis tentang mengenai pilihan seorang istri, pertama lidiniha, ya tidak, linasabiha wali jamaliha wali maliha, dengan agamane. Pertama sih anjuran itu karena hartanya, karena orangnya, ya tidak, lijamalia karena kecantikannya. Tapi ketika pengajuan kepada Allah, Rob, aku memilih dia karena agamanya, karena nasabnya. Ulangi, karena apa, Cek? Karena agamanya, karena nasabnya. Tetapi sebenarnya bukan begitu. Nafsu itu sudah minta bagian. Saya tuh mencintai dia, saya siap dengan dia itu karena dia tuh cantik. Ya tidak, karena saya sudah kesengsem, wis demen, bisa baca, wis tresno, wis demen. Terus ya kan anak wong sugi. Nah, berarti kan nafsu minta bagian enggak? Minta bagian. Tapi ngomongnya bahkan yang uang apa aja? Lidiniha, karena apa aja? Agamanya, wali nasabia, karena nasabnya. Padahal nafsu sudah minta bagian apa? Lijamalatiha wali maliha. Nah kalau sirnya bisa mengajak bicara, lamun sirnya bisa ngomong kah? Jari sirnya ngomong, sir hasilnya tuh ngomong, sir aku bohong, langsung kitanya astagfirullahaladzim, iya ya, kau tahu ya saya bohong. Nah berarti itu sudah bagus begitu tuh. Berarti kita bisa sering terjadi hal ini karena sirnya itu selalu ngajak bicara dalam berbagai hal. Kayak apa bedanya ta'azus dengan takabur? Itu tipis banget. Apa aja? Tipis banget. Apa bedanya tawadhu' dengan tadzalul, menghinakan diri? Itu tipis banget. Kalau tadzalul itu apa, tadzalul apa diri? Kalau tawadhu merendah. Jadi bedanya, kalau tawadhu itu dia menganggap dirinya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tapi tetap dia hanya punya Allah. Jadi masih punya harga diri karena ke Allah. Beda dengan menghinakan diri. Alasannya apa? Supaya mendapatkan belas kasihan. Supaya ya bagaimanalah. Jadi nggak melihat ke Allahnya. Nah ini, makanya orang yang sirnya bisa diajak bicara atau sirnya bisa ngajak bicara, beruntunglah kita. Tuh. Oke, kita kembali ya. Qaumun aqamahumul haq,
Allah menjadikan kaum itu ada yang sebagai khodimnya atau sebagai pelayannya, yaitu pangeran, ya karena pangeran apa benurut. Makanya orang yang seperti itu namanya ya termasuk khalifah. Termasuk apa aja? Khalifah. Ada khalifah itu apa? Pengganti. Yang kedua, Allah menjadikan seseorang apa? Mengkhususkan seseorang bimahabbati, dengan cintanya. Nah ini dengan apa aja? Cintanya. Jadi ada yang dijadikan sebagai pelayannya, ada yang dijadikan sebagai kekasihnya. Nah makanya padahal Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, jawabnya apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ulangi, Qul in kuntum tuhibbunallah, jawabnya fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebenarnya katakanlah apabila kalian itu mencintai Allah, yaitu mereka fattabi'uni, mereka yang mengikuti, mereka yang taat sebenarnya, ya tidak? Fattabi'uni, mereka yang taat kepada aku, katakan Nabi. Terus yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Nah, perbedaannya sedikit. Nah, perbedaannya sedikit. Sedikitnya di mana? Perbedaannya, dia tahu ketaatan tapi tidak mengenalnya. Ulangi, dia tahu ketaatan tetapi kurang mengenalnya. Artinya dia tidak tahu bahwa ketaatan itu sesungguhnya adalah anugerah atau pemberian. Orang yang mengenal ketaatan itu adalah anugerah, nah dia akan bergeser. Dia akan apa aja? Akan bergeser. Yang tadinya menjadi khodim, khidmah, dia menjadi habib, menjadi mahbub, ya, yang dicintai. Nah makanya dalam ketaatan itu ya kita harus ada pengenalan, harus ada apa aja? Pengenalan. Harus ada ma'rifat, harus ada apa aja? Ma'rifat. Ini begini, jadi ada orang setiap malam bangun, sholat 5 waktu aktif, bahkan berjamaah lagi. Malamnya bangun terus apa aja, terus saja. Tapi ada orang yang biasa saja, tapi dia mengenal banget dengan Allah. Dia mengenal banget dengan Gusti Allah. Mengenalnya bagaimana? Dia selalu memperhatikan dalam setiap gerik dan langkahnya. Ketika dia beribadah, dia juga tidak melihat dirinya. Apa yang dia katakan, alhamdulillah, Allah telah mensolatkan malam. Ketika dia bangun, dia alhamdulillah. Pertama, bukan tahajud dulu yang dia syukuri. Apa? Bangunnya itu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali ba'dama amatana, setelah kita tidur atau setelah kita mati. An-naumu kal mauti, tidur itu kayak mati. Ba'dama amatana, itu tuh disyukuri penuh.
Alhamdulillah ya Allah panjenengan nangekaken kita mani maune nuruaken. Sebenarnya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari setelah menidurkan. Berarti tidurnya juga ada rasa apa? Rasa bersyukur bahwa kita itu tidurnya ditidurkan, dibangunkan. Nah ini makanya tanda orang itu berada di wilayah kasyaf, tanda seseorang itu berada di wilayah kasyaf, dia selalu mengatakan alladzi. Selalu mengatakan apa sih? Alladzi fataras samawati wal ardi. Kusi wis pengen gaya beli ngomongnya alladzi fataras samawati wal ard. Alladzi ahyana, alladzi akalana, alladzi asrobana, alladzi aghotona, alladzi abalana. Yang mengencingkan kita, yang membuangkan air besar kita, yang mencewokkan kita, terus saja alladzi. Sampai kita ngaji sekarang, ngaji apa bahasa Arab ya? Alama, alladzi allamana, yang telah memberikan ilmu kepada kita. Jadi yang memberikan ilmu kepada kita siapa? Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi allamana, yang mengajarkan kita, yang mengamalkan kita, amalana, yang mengikhlaskan kita, terus saja. Jadi selalu mengatakan alladzi. Bahasa Arabnya bukan. Selalu mengatakan alladzi. Subhanalladzi asra. Ya beli. Alladzi asra, yang memperjalankan. Itu sebenarnya orang yang selalu mengatakan alladzi kepada Allah, berarti orang itu sedang asra. Sedang apa, Cek? Asra. Apa asra itu? Memperjalankan. Sedang mi'raj. Mi'raj itu apa? Menaikkan. Makanya tanda seseorang itu dinaikkan oleh Allah. Coba bangun. Tanda Allah itu menaikkan seseorang dalam kondisi rohani, dia selalu dalam hatinya itu mengatakan alladzi. Sampean mangan, berarti siapa kang nekakan sega? Gusti Allah. Siapa kang bukakan cangkem? Gusti Allah. Siapa kang ngrasaken panganane? Gusti Allah. Siapa kang mlebetaken ing weteng? Gusti Allah. Siapa kang dadekaken protein, dadekna vitamin, dadekaken apa? Gizi. Siapa? Gusti Allah. Nah, waya ampas. Apa sih ampase ditokaken bari aja bekunin jero weteng, siapa kang ngetokaken? Gusti Allah. Nah, orang yang selalu berpikir, bukan berpikir, selalu dalam hatinya itu pengakuan seperti itu, alladzi, yaitu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dikhususkan. Orang dikhususkan banyak sih. Ya, mama saya ngomong begini, terus yang mendengar banyak nggak? Banyak. Orang dikhususkan banyak. Tapi banyak yang tidak tahunya. Coba saja kita santri BPM yang ikut ngaji berapa? Yang ikut ngaji ini kan sedikit. Terus yang nyimak melewati Facebook Live juga nggak semuanya orang itu menyimak. Ya tidak. Yang menyimak berarti orang-orang yang dikhusus. Nah itu. Nah makanya yang kedua, Allah mengkhususkan dengan cintanya, yaitu mengawalinya dengan cintanya itu semuanya menjadikan Allah segalanya. Jadi Allah segalanya lah.
yang mengantarkan nasi, yang mendatangkan uang, yang mengantarkan, yang siap disuruh, terus saja semuanya Allah. Jadi mengatakan Allah segalanya. Numid dua ulai wa ulai min ata'irobik. Semuanya itu ada yang orang itu rajin ibadah tapi kurang mengenal. Nah, itu namanya sebagai khidmah, sebagai abduhu atau sebagai khodim. Yang kedua, Allah mengkhususkan. Pengennya sampean apa pengennya kita? Dua-duanya, ya tidak. Jadi hamba Allah yang selalu karena Allah, selalu taat, ya beli. Nah itu, jangan karena nafsu, tapi karena Allah. Kalau karena Allah, ada jaminannya enggak? Ada. Kalau karena nafsu, ada jaminannya enggak? Kira-kira negatif tak efek positif? Kalau karena nafsu, pasti enggak? Pasti. Tapi kalau karena Allah, negatif apa positif? Positif. Pasti ada pahalanya enggak? Pasti. Bukan ada pahalanya. Jadi begini, Asya. Ada orang itu bekerja, ada orang itu jadi hamba. Apa sih bedanya jadi hamba dengan jadi pekerja? Kalau kita kepada Allah itu jadi pekerja, apa jadi hamba? Jadi hamba. Kalau jadi hamba, udahlah kita yang penting kerja. Jangan bicara upah atau bayaran. Semua sudah ditanggung, sudah dipikirkan. Ulangi, semua sudah ditanggung, semua sudah dipikirkan. Kita nggak usah menanyakan berapa per bulannya, berapa per harinya. Nah itu nggak usah, karena kita adalah sebagai hamba. Dan Allah pasti memikirkan resiko kita, pengorbanan kita, semuanya. Allah pasti memikirkan, bukan memikirkan saja, ia memberikan, ia tidak memikirkan dan memberikan. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua memikirkan, terkadang belum bisa memberikan. Kenapa orang tua belum bisa memberikan? Karena orang tua punya keterbatasan. Kalau Allah punya keterbatasan enggak? Tidak. Jadi orang yang melakukan apa saja karena Allah, berarti dia sudah jadi hamba Allah. Kalau sudah jadi hamba Allah, maka semuanya dipikirkan dan akan diberikan oleh Allah. Nah itu. Yang kedua adalah orang yang menjadi kekasihnya. Siapa orang yang menjadi kekasihnya? Yaitu orang yang melakukan sesuatu, dia yang dilihat itu hanya pemberian semua. Sudah nggak dilihat dirinya dan nggak dilihat amalnya. Yang dilihat itu hanya karena Allah. Atau bahasanya makanya, Gusti Allah ku eman pisan, Gusti Allah ku sayang banget, baik banget, sampai anak banget teh, Gusti Allah ku baik banget. Nah itu makanya orang kalau belum uripe enak, makanya ya bahasa wong bakat durung uripe enak, wis wiridane lu Gusti Allah baik banget. Kenapa Gusti Allah baik banget? Kita likokon blenak dikit. Sebab wong wuru enakku kudu apa aja? Blenak dikit. Wong pengen weru nikmate sehat, berarti kudu apa? Kudu sakit lara, kudu lara dikit baru weru nikmate sakit, nikmate sehat. Baru weru nikmate sehat karena dipai sakit. Jadi oli beli wiridane makan deh. Gusti Allah baik banget, Gusti Allah baik banget. Oli Gusti Allah eman pisan, Gusti Allah eman pisan. Padahal dia kan lagi blenak, bagian. Nanti dibuka oleh Allah, oh iya ya. Gusti Allah eman pisan, Gusti Allah eman pisan. Kalau orang-orang marifat itu perkataan Gusti Allah eman pisan tuh memang benar-benar dari hati yang paling dalam. Gusti Allah eman pisan kita. Nah, itu. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tanda orang itu masuk ke wilayah mahabbatillah. Dan terakhirnya orang itu mengatakan, Gusti Allah ku dudu emane bae, demen kita ku. Ada sampai ngomong konon. Gusti Allah ku apa, Cek?
demen. Ari demen ku ana logoe beli, ana lambange beli. Ana lah sembarangan. Sampai durung pernah demenannya, durung payu berarti ya beli. Wong kang pernah demenan, dudu demenan. Wong kang pernah demen itu tandanya selalu apa? Mengistimewakan. Ulangi, tandanya apa aja? Selalu mengistimewakan. Dia tahu hari ulang tahunnya. Nah, itu tandanya dia demen. Ketika hari ulang tahun dia memberikan kado yang paling berharga. Jare dheweke dudu jare kita, dudu jare wong sejen, jare dheweke li paling berharga. Sebab bisa mung semono. Iya boleh. Bahwa jare kita sih berharga apa yang upai kunwe berharga, iya boleh. Nah, itu. Jadi berharga itu menurut kita apa menurut yang memberi? Menurut kita ya salah. Ayo, menurut siapa? Yang memberi. Saya pernah bertanya kepada Allah, Rob, katanya kau mencintaiku, kata saya. Mana pemberianmu yang utama? Kita pengen mobil durung dipai, ya beli. Pengen kin durung dipai. Nah, jawabannya apa kata Allah? Yang namanya mengutamakan itu bukan menurut kamu, tapi menurutku. Maksudnya menurutku bagaimana? Kamu diberi tentang ilmu cinta, kamu diberi tentang tasawuf, kamu diikutkan TKN, terus banyak diungkap, diurai. Iya ya. Oh gitu. Jadi bukan menurut kita. Kalau kita kan tanda istimewa diberi mobil, ya tidak. Diberi motor Harley, ya tidak. Yang sifatnya materi. Tapi ternyata yang namanya mengistimewakan itu menurut siapa? Menurut yang memberi. Ya contoh sampean demeni wong wadon. Ayo coba mana mengistimewakannya? Memberi HP. Merekin. Itu namanya mengistimewa. Padahal HP wong wadone mau lebih bagus daripada HP Kang sampean ngupai. Kira-kira jare wong wadon mau mengistimewakan enggak? Ya tetap mengistimewakan. Namanya kita kan memberi itu tuh paling mahalnya. Walaupun jare wong wadone murah, yang kita ku bodolane bega kayak kun ya beli. Nah itu. Jadi lambang daripada cinta itu apa? Merasa diistimewakan. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita merasa diistimewakan oleh Allah? Yang uripnya masih gendeng, masih kecrek. Sampean lu deleng wajah sampean lu lak syukuran beli. Kita je blesak temen rang raye. Arane sampean lu beli nerima ning ciptaane Gusti Allah. Iya. Makanya orang yang cinta kepada Allah, orang yang membanggakan diri sendiri sebenarnya, tapi jangan diungkap ke umum ya. Jangan diungkap ke umum. Jangan diungkap ke umum, ngomongnya di umum, di publik. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang membanggakan diri sendiri atas anugerah Allah. Bahwa siapa bilang saya nggak diistimewakan? Berarti bangga nggak dia? Orang ngecek kita paling dibanggakan, pangeran paling sirang ngecek temen kita. Nah itu. Jadi nanti kembali lagi, yang tadinya orang yang banggakan diri itu egois, ya tidak. Tapi setelah kita memasuki wilayah mahabbah, ternyata orang mahabbah itu adalah orang yang membanggakan diri sendiri dan orang yang mencintai diri sendiri. Kenapa mencintai diri sendiri? Karena kita mencintai Allah, saya bangga punya Allah. Akhirnya dia membanggakan dengan anugerah Allah yang ada pada dirinya. Jadi lama kita ngomong kita orang gara-gara makan jadi makanan di rumah Abba kita kecewa. Di rumah Abba bawang masih kecewa di rumah Abba. Kita gara-gara bangane beli sekolah tadi beli dua gelar gitu nih guri. Itu mahabbah. Orang yang mahabbah dia selalu bangga.
Saya nggak pernah kecewa apa yang Allah putuskan untuk kita. Begitu. Jadi ada logonya, ada apa aja? Logo, ada lambangnya. Lambangnya itu merasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.